Usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji bersiteru dengan pemilik perusahaan UD Sentosa Steel, kini Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang dibuat geram oleh pengusaha asal Surabaya, Jan Wadiada. Aneh, kok ini nggak ada kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Pak? Tadi ngapain? Oh, kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak tahan, Bang. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu, ini orang ngasih kesini. Meski sudah mendatangi gudang dan bertemu langsung dengan pemilik perusahaan, 30 ijazah milik mantan karyawan tak kunjung diberikan. Dari hasil dialog dengan pengusaha Jan Wadiada serta meminta keterangan dengan para pegawai, terdapat keterangan yang tak sinkron dan berbelit-belit. Selain menemukan fakta tentang dugaan penahanan ijazah, Wamenaker juga menemukan pelanggaran yang lain. Seperti denda bagi pegawai yang melaksanakan sholat Jumat, melakukan penguncian pintu dari luar, dan meminta tebusan untuk pengambilan ijazah. Sebelumnya, Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus penahanan ijazah karyawan oleh UD Sentosa Steel. Dalam rapat tersebut diungkapkan ada puluhan karyawan yang ijazahnya ditahan. Namun, pengusaha Diana masih saja menyangkal telah menahan ijazah karyawan. Meski mantan karyawan sudah menunjukkan sejumlah bukti penahanan ijazah. Tak juga menemukan titik temu, akhirnya mantan karyawan UD Sentosa Steel melapor ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pun mengawal langsung laporan para mantan pekerja tersebut. Saya memberikan support kepada seluruh pekerja yang bekerja di Surabaya ya, yang terkait dengan apakah itu haknya mereka diambil atau merasa tidak adil dengan haknya mereka, maka salah satunya adalah ijazah. Mereka melaporkan terkait dengan ijazah yang ditahan ataupun hal lainnya. Ternyata ada teman yang kemarin itu teman-teman menggunakan Krisnu dan partner ya. Ada lagi yang teman-teman yang melaporkannya lewat ASR, Aliansi Advokat Surabaya Raya. Ya, saya minta juga lapor, sehingga Surabaya gak gaduh. Tapi sing salah ya kudu seleh. Jadi kita akan kawal terus, apakah itu di titik manapun, sehingga kita buat posko pengaduan ya. Lantas, apa langkah hukum selanjutnya pemerintah pusat dan daerah setelah perusahaan dinilai tak kooperatif dalam proses pemeriksaan? Dan betulkah selain penahanan ijazah 30 karyawan, perusahaan UD Sentosa Steel juga diduga tidak mengantongi izin? Ya, setelah Wakil Wali Kota Surabaya, ini nampaknya Wamenaker juga dibuat geram pemirsa dengan pemilik usaha UD Sentosa Steel asal Surabaya, Jawa Timur. Begitu karena kita ketahui beberapa waktu lalu, mungkin videonya juga sudah viral di berbagai media, begitu bahwa Wamenaker didampingi oleh sejumlah pihak ini sudah datang langsung mencoba untuk dialog, tetapi tidak juga membuat bahwa 31 ijazah yang kemudian ini ditahan, informasinya ini dikembalikan begitu ya. Nampak ada ketidaksinkronan begitu informasi antara pemilik usaha dan juga karyawan-karyawan yang sudah ditemui begitu. Lantas seperti apa langkah hukum dari pihak pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah? Kita akan langsung bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pemirsa. Kita akan langsung sapa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bang Immanuel Ebenezer. Terima kasih sudah hadir Bang Noel. Ya Mbak, makasih sama-sama atas undangannya. Baik, kita juga tersambung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Armuji. Pak Armuji, sudah bisa dengar suara di studio? Baik. Kita nanti akan tentunya berbincang juga dengan Wakil Wali Kota Surabaya, tapi juga hadir melalui sambungan Zoom Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Pak Sigit Prianto. Selamat malam, Pak Sigit. Malam.
Mbak Tiara, Baik, terima kasih sehat atas waktunya semuanya. di Suaranya kecil Apa ini. Kabar Indonesia Malam. Kita Suaranya kecil. Baik, mungkin nanti bisa diperbaiki terlebih dahulu agar terdengar lebih jelas begitu ya oleh tim kami. Kita ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel sudah banyak sekali videonya. Bang Noel mengatakan bahwa nampaknya ada dugaan pelanggaran begitu ya. Iya. Dan juga ada hal-hal yang janggal. Bang Noel mengatakan seperti itu. Sebenarnya temuan dari kunjungan ke Jawa Timur kemarin, ke Surabaya, khususnya ke gudang dari UD Sentosa Sil ini kemarin seperti apa Bang Noel? Ya, pertama kedatangan kita kan coba kita cek ya kejadiannya sebenarnya apa ya, jangan sampai kita pemerintah malah mendapatkan laporan-laporan yang basisnya hoax kan. Ternyata kan tidak, makanya kita hadirkan kawan-kawan yang ijazah ditahan itu. Gitu. Nah, yang membuat kita kesal dan geram itu pertama si Budiana ini tidak mengakui bahwa ijazah itu ditahan. Kedua, dia tidak mengakui bahwa yang ditahan ini karyawannya. Tidak mengakui 31-nya tidak ada satupun yang diakui. Nggak ada yang diakuin. Bahkan mantan HRD-nya itu Mbak Putri itu pekerja di situ juga tidak diakui bahwa dia kerja di situ. Bayangin ijazahnya nggak diakuin. Kedua karyawannya tidak diakui. Bahkan dia kong kali kong tuh dengan keponakan tuh namanya Veronica. Nah, yang gantiin Mbak Putri itu waktu HRD sekarang namanya Veronica. Veronica itu bahkan dianggap bahwa sudah resign, ternyata masih kerja. Dan waktu kita bilang, loh itu masih kerja, itu tidak Pak, katanya bermain. Loh ini perusahaan memang tempat bermain. Nah itu yang membuat kita makin ngeliat, oh ini ada hal yang janggal. Berarti emang orang ini ya menurut saya ya kurang ajar sekali. Sampai tingkat di tempat itu kan kita diskusi sebelum kita diskusi di situ kan kita tanya juga, Bu di sini di mana tempat rapat, kantornya? Oh nggak ada Pak di sini. Tempat diskusi nggak ada, tempat meeting nggak ada, kantor nggak ada. Jadi pure hanya gudang aja? Iya gudang aja, ternyata enggak kan kita naik ke atas. Saya bilang tim saya naik ke atas coba cek. Ternyata ada kantornya, ada tempat meetingnya. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ditutupi oleh Bu Diana ini. Tapi saya nggak ngerti kepentingannya apa. Itu dia, kalaupun harus kita berpikir ke sana begitu ya Bang Noel ya. Kebohongan-kebohongan, kemudian juga kejanggalan-kejanggalan. Kalau dari Bang Noel sendiri menduganya ke arah mana sebenarnya? Dugaan itu kan bebas-bebas aja. Mungkin ini banyak sekali orang yang ditahan ijazahnya. Kedua, perilaku-perilaku yang menyimpang. Misalnya salah satunya sholat Jumat. Kalau orang sholat Jumat itu dipotong gajinya. Kedua, ada laporan juga kawan-kawan itu yang pekerja itu dikurung di gudang, nggak boleh kemana-mana. Kemudian ya banyak hal yang lain. Sampai sangat ekstrim ya. Jangan-jangan spare part ini spare part ilegal. Itu dugaan ya, tapi kan itu domainnya aparat penegak hukum. Saat diskusi kemarin kita di ruang meeting itu alot sekali ya. Sampai kita minta, Bu tolonglah pulangin ijazah itu. Saya nggak minta duit, saya nggak minta apa-apa. Saya hanya minta ijazah itu agar dipulangkan. Karena itu kan dokumennya, dokumen pekerja yang nggak boleh ditahan gitu loh. Bahkan Dan sampai itu hari ini itu belum kembali begitu ya Bang? Belum. Kadang-kadang lupa dia, kadang-kadang mengakui. Kemarin kita pergi, dia nggak ngakuin. Nah berapa hari yang lalu saya baca, dia ngakuin. Nah makanya sebenarnya orang gimana, sakit atau apa ya, kayak nggak tahu lah ya. Saya sampai sebetulnya kesal sekali. Saya aja yang hadir di sana aja kesal semua. Polisinya kesal, wawalinya kesal, anggota dewannya kesal. Saya kesal juga. Karena kenapa? Kok dia harus berbohong sampai kita tuh punya niat gini. Kalau seandainya pekerjanya itu punya hutang piutang, ya sudah kita bayarin. Gitu. Yang penting ijazah itu dipulangkan gitu loh. Tapi ini menjadi apa penting ya momen untuk industrial yang lain untuk jangan coba-coba menahan dokumentasi para pencari kerja. Baik, Bang Ini Noel. saya kasih peringatan keras di ruang ini ya. Industrial jangan coba-coba menahan yang namanya dokumentasi pencari kerja. Oke, kita nanti Kami akan pidanain. Baik, tentu nanti kita akan ke sana ya, ke aturan-aturan tersebut Bang Noel. Tapi apa indikasi yang menyebutkan mungkin pandangan Bang Noel bahwa memang pemilik usaha atas nama Diana ini berbohong begitu? Bukti apa yang kemudian sudah dikantongi oleh Ada kan, dokumentasi ada lewat visual, apa semua ada semua. Dari dia tidak mengakui bahwa itu karyawannya, kemudian tidak mengakui ijazah ditahan,
Sampai dia tidak mengakui bahwa yang namanya siapa tuh Veronica itu bekerja di situ. Oke. Resign tanya. Jadi dia mau masang badan, entah apa yang mau dipasang. Orang kita tidak juga, ini kan bukan tindak pidana, bukan tindak apapun. Kita hanya minta agar itu dipulangkan, Baik. nggak lebih dari itu. Baik. Akhirnya manjang. Ya sudahlah. Untung aja ada polisi di sana dari Dirkrimum dari Polda. Ya coba ngasih masukan, Pak, sudah katanya. Jangan Bapak yang nyelesain, biar kita nyelesain kepolisian. Udah. Ya, biar dia berbohongnya itu sama polisi, jajal aja. Polisi kita kan terlatih ngadepin orang yang suka bohong. Baik, menarik tadi statement dari Bang Noel dan juga mungkin sudah tersebar di berbagai informasi begitu ya, bahwa ternyata ada potongan untuk mereka yang akan melangsungkan sholat Jumat. Itu Iya. benar-benar adanya dan saat ini karyawan yang masih bekerja di sana masih diberlakukan terus, Bang? Nah soal itu saya tidak tahu ya, apakah itu berkelanjut atau tidak. Tapi saya yakin karena gini, pas kita sidak ke sana, semua yang kerja di sana satu suara. Tidak tahu, lupa. Tidak tahu, lupa. Semua. Saya panggil, Mbak, coba sini Mbak. Kayak ada, nih kan kita tahu ya, paham psikologis orang ya. Orang itu lepas atau apa. Dia datang, ya saya nggak tahu, lupa, pergi. Tak kita, Mbak, sini Mbak, yang ada kerja di situ. Mbak ini gimana? Oh saya nggak tahu, saya lupa. Semua jawabannya orkestrasi sama. Oke. Jadi Bu Diana, HRD yang namanya Veronica itu, ya sama. Saya nggak punya wewenang, saya nggak tahu. Mbak, waktu itu kan orang ini, kan waktu itu namanya Mas apa itu ada tuh pencari kerja kita, Mbak kenal nggak sama dia? Kenal. Antas ijazahnya kan dititip di Mbak. Lupa. Cuman jawabannya lupa, nggak inget. Lupa nggak inget apa-apa, pokoknya semua bahasa Sangat-sangat hukum. nggak kooperatif begitu ya, Bang, Sangat ya, tidak artinya. kooperatif. Sehingga dari pihak pemerintahan juga sulit menggali informasi berkaitan dengan hal itu atau apalagi mengajak untuk berdialog begitu ya. Nah makanya kita serahkan kasus ini ke aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Di situ ada Pak Kapolres. Gemes juga Pak Kapolresnya. Baik, Gitu. berkaitan dengan ini Bang Noel, ada juga informasi tebusan ya. Kalau tidak salah nominalnya adalah 2 juta rupiah untuk kemudian ini meminta ijazah tersebut. Apakah dari 31 orang tersebut ini sudah ada yang mencoba untuk menebus dengan nominal 27 juta tersebut? Kalau itu kan informasi ya, itu sifatnya informasi yang kami tidak mau terlalu jauh ke sana. Tapi ketika itu menjadi informasi, biarkan itu aparat penegak hukum menjadi alat bukti. Karena yang di lapangan kita lihat, pokoknya banyak kejanggalan, bohong gitu aja. Sebenarnya bisa jadi alat itu ya, kalau apa ya namanya ya, menghalang-halangi proses penyidikan atau apa kayak gitu-gitulah. Karena nggak korporatif gitu. Kalau saya sih pengennya tuh ditutup tuh UD-nya tuh, usaha dagangnya ditutupnya, disegel lah. Karena informasinya ternyata juga bukan UD ya Bang, ya lebih dari itu bahkan. Iya. Dari Itu mah ukuran dan juga kemampuannya. itu bukan UD, itu mah CV atau PT lah. Karena kan itu alat-alat spare part mobil ya, jangan-jangan gelap gitu atau ilegal atau apa, atau pajaknya kita juga mau ngajak kawan-kawan Dirjen Pajak untuk apa evaluasi itu benar nggak bayar pajaknya gimana tuh. Baik, untuk itu nanti harus diusut begitu ya Bang Noel ya. Iya. Tadi adalah apa yang kemudian sudah didapatkan oleh Wamenaker pada saat kunjungan ataupun juga sidak begitu ya kemarin ke Surabaya, Jawa Timur. Kita akan langsung dengar Bang Noel dan juga pemirsa ini bagaimana sebenarnya kesaksian dan juga yang dialami oleh mantan karyawan dari UD Sentosa Sil ini. Sudah bergabung bersama kami Mbak Putri. Nah, ini Mbak Putri betul. Selamat malam Mbak Putri. Dan juga didampingi oleh pihak kuasa hukum ya. Sudah ada Mbak Putri dan juga Pak Krisnu Wahyono. Selamat malam. Baik, nampaknya sambungan masih terputus. Kita nanti akan juga gali informasi ya tentunya dari Mbak Putri apa saja yang kemudian dialami termasuk juga dengan bukti-buktinya. Kita akan bergeser terlebih dahulu. Saat ini sudah tersambung dengan Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Selamat malam Pak Armuji. Sudah bisa mendengar suara kami di studio, baik? Baik, Pak Armuji, video Anda yang kemudian ini berada di sisi depan gudang begitu ya, ini viral di media sosial, termasuk pada saat itu Anda sempat dilaporkan, ini menarik perhatian warga tentunya. Ini bagaimana dampaknya hingga saat ini? Karena kan ini sudah masuk ke ranah hukum juga informasinya, Pak Armuji. Ya, kita memang sempat kita sempat dilaporkan di Polda
Metro Polda Jawa Timur, tanggal 10 tepatnya ya. Tapi hari Seninnya namanya Bu Diana, mereka datang ke rumah dinas saya, mereka mengakui kesalahannya, apa yang saya lakukan pada saat sidak hari itu bersama korbannya yaitu mantan karyawan si Nila. Mereka sempat mengata-ngatain saya seorang penipu dan segala macamnya. Tapi tanggal hari Senin tersebut mereka sudah datang minta maaf dan kita maafkan. Itu urusan dengan saya. Tapi dengan para korban yang mantan karyawannya, yaitu di depan TV One sekarang ini juga ada namanya Putri dan mantan HRD-nya. Mereka telah banyak menceritakan kronologi kepada saya di rumah aspirasi sini. Rumah yang selalu saya menerima laporan-laporan dari warga saya tentang apa saja. Makanya proses hukum di mana para korban ini telah melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Tanjung Perak, ya tetap berlangsung. Artinya para korban ini pemerintah kota tidak lepas tangan begitu saja, tapi kita dampingi. Kita bergandengan tangan dengan para lawyer yang ada di kota Surabaya, dalam hal ini Peradi, maka apa yang telah dilakukan dan apa yang dialami oleh para korban karyawan mantan UD Sentosasil ini, mereka secara gamblang mengungkapkan satu persatu, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Mulai dari mereka yang telah ditahan ijazahnya atau dalam tanda terima mereka disebutkan bahwa telah menerima yaitu surat berharga, dalam hal ini ijazah. Dan bahkan yang tidak ditahan ijazahnya yaitu mereka telah membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Begitu juga sampai hampir sekitar ya berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang sampai 1 tahun yang dari Gresik ini, itu mereka meminta ijazahnya hampir putus asa. Karena selalu dijawab dengan namanya Diana ini, bahwa apa yang mereka lakukan itu belum memenuhi apa yang mereka minta. Makanya ijazah tetap ditahan oleh pihak perusahaan UD Sentosasil. Singkat ceritanya seperti itu. Sekarang ini kan sudah ada pelaporan ya yang dilayangkan oleh ke pihak kepolisian begitu. Nah ini apakah terfokus dengan kejadian yang terjadi di lingkup karyawan, artinya ijazah begitu, atau juga pelanggaran administrasi? Karena kami juga mendengar informasi berkaitan dengan pelanggaran administrasi, Pak Armuji. Ini ada informasi bahwa NIB-nya ini tidak ada, kemudian juga TDG-nya ini tidak ada. Konfirmasinya seperti apa, Pak Armuji? Ya, NIB-nya itu terkuak setelah DPRD Kota Surabaya itu melakukan hearing dengan perusahaan UD Sentosasil. Dalam ini yang datang adalah Diana dan suaminya. Di situ terkuak bahwa Disnaker mengatakan kota maupun provinsi mereka tidak mempunyai NIB. Itu secara administrasi. Begitu juga tentang ketenaga kerjaan, di mana Disnaker provinsi ini telah menerima suatu laporan bahwa mereka para mantan karyawan itu cuma digaji per harinya, terakhir kalau nggak salah 80.000, dan itu dibayarkan setiap hari Minggu. Artinya kan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk UMK yang ada di kota Surabaya. Pelanggaran-pelanggaran lain indikasinya bahwa perusahaan sebesar itu baru memakai nama usaha dagang. Kalau kita melihat bersama Pak Wamen, gudangnya itu begitu besar. Dan mungkin barang-barang yang ada di sana, yang dikatakan oleh mantan karyawan, yaitu sil. Jadi itu sil itu karet
yang untuk mungkin onderdil atau spare part-nya alat-alat berat. Yang dikatakan bahwa di Indonesia itu cuma ada 2 tempat, yaitu UD Sentosasil atau satunya di lain tempat. Itu kita dilapori karyawan seperti itu. Makanya ini Dinasker Kota Surabaya dan Dinasker Provinsi Jawa Timur gentol secara administrasi untuk meneliti daripada kelengkapan yang namanya UD Sentosasil yang ada di Jalan Margomulyo. Itu keterangan-keterangan dari para karyawan banyak bercerita satu persatu apa yang mereka alami, apa yang pernah mereka kerja di sana, dan itu sudah diceritakan juga kepada pihak kepolisian. Baik, tentunya kita akan juga turut menggali ya seperti apa kemudian ini kesaksian dan juga cerita-cerita yang didapatkan, yang dialami oleh para karyawan yang pernah bekerja di sana, termasuk bagaimana awal mula masuk ke UD Sentosasil tersebut, karena kan kita ketahui Ibu Diana selaku pemilik ini biasanya pastinya akan mengetahui persis siapa-siapa karyawannya dan juga mungkin barangkali menginterview secara langsung. Itu yang nanti juga kita akan cari tahu bersama dengan Mbak Putri yang sudah bergabung bersama kami, tapi usai jeda pemirsa kami akan kembali untuk Anda.